Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-8 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 8 sampai 17. Sama seperti Yans dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yans dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran, yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Judul renungan kita hari ini adalah fungsi firman Tuhan bagi kita. Ditulis oleh Naomi Irmadiana, sahabat suara kasih. Mark Twain, seorang penulis Amerika, mengatakan, 2 hari yang paling penting dalam hidup manusia adalah hari di mana manusia lahir, dan hari di mana kita tahu mengapa kita lahir. Untuk menjawab pertanyaan kedua, jika kita mengutip dari Katekismus Singkat Westminster, kita hidup untuk memuliakan dan menikmati Tuhan. Bagaimana caranya? Jawabannya ada di 2 Timotius 3 ayat 1-17.
Sayangnya seringkali Alkitab bukan menjadi buku favorit kita. Seringkali kita membacanya karena terpaksa. Padahal di ayat 16, semua tulisan dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah, dan ditulis oleh seorang penulis yang dituntun oleh Roh Kudus. Tidak usah ragu dan yakinlah, semua tulisan dalam Alkitab itu menyampaikan pesan yang memberikan kehidupan. 3 hal penting yang perlu kita pelajari hari ini adalah, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Begitu banyak paham di dunia ini yang mudah membuat kita tersesat. Robin Hood dipuja karena mencuri untuk menolong orang. Tetapi menurut prinsip kebenaran, mencuri tetaplah dosa. Dengan membaca Alkitab kita akan mengerti tentang prinsip kebenaran yang menuntun hidup kita. Yang kedua, untuk menegur atau di dalam bahasa aslinya memarahi. Seringkali ketika membaca firman Tuhan, kita merasa ditegur dan seakan sedang dimarahi Tuhan. Itu tanda bahwa firman Tuhan bekerja dalam hati kita. Jika kita merespon teguran Tuhan dengan benar, itu tanda kita menghidupi firman Tuhan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan, atau dalam bahasa aslinya to restore. Seperti kota yang indah hancur oleh musuh, tetapi ada seorang yang mencintai kota itu, menyerang musuh dan memperbaikinya kembali. Sahabat suara kasih, begitu juga dengan firman Tuhan. Perlu diingat bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna, tetapi karena jatuh dalam dosa, seakan kota yang indah itu hancur. Namun firman Tuhan mampu mengembalikan kota yang hancur tadi kembali menjadi indah. Marilah kita renungkan. Oleh karena itu, mari kita terus mencintai firman Tuhan, dan menghidupinya sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa,
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.